Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, yaitu hari trading ke-43 tahun ini. Kita dari robot Big Data Analysis, kita punya 5 alert ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sepanjang hari merah, pembukaan saja IHSG tutup, dan di regional juga sudah merah ya, dan sebelumnya juga saya sudah kena stop loss. Jadi mohon maaf kemarin tidak ada aftermarket close karena biasanya kalau saya kena stop loss itu langsung saya fokus kepada trading saya sendiri karena saya ini masih trader Bapak Ibu. Jadi mungkin kita samalah statusnya ya. Cuman kebetulan saya saja sudah duluan di pasar saham 18 tahun sudah, jadi memang sudah kebaca ya, feelingnya ada kalau harus menyelamatkan atau merevise plan tradingnya karena kondisi market. Prinsipnya adalah plan your trade, trade your plan, change your plan if market change gitu. Jadi ada indikasi-indikasi, terutama pertama indikasinya adalah kalau kena stop loss banyak. Nah, itu dia. Jadi harus cash yang kembali itu harus diatur lagi. Oke dia Bapak Ibu. Ini dia trading snapshot untuk hari ini, kembali merah ya 0,04. Bagaimana cara merahnya? Pembukanya ada opening gap up sedikit. Opening up ya, jadi ada gap sedikit lalu ditutup langsung pre-closingnya terendahnya ada di minus 0,53 10 menit sebelum penutupan, lalu di pre-closingnya ada jatuh sedikit. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, trading value-nya di bawah 100 triliun dan lagi-lagi di pasar regular asingnya net sell besar 300 miliar ya, lumayan tidak terlalu besar tapi konsisten mereka. Kalau kita lihat besarnya di mana, asingnya keluar di ASI, ya, ASI keluar, Telkom, BBCA sedikit, BRPT sedikit, mungkin sudah tidak segarang kemarin ya, tapi faktanya tetap keluar. Dan di all market, semoga saya tidak salah ini datanya, all market 765, kalau salah mohon maaf ya. Asing yang 41 baik di year to date ataupun hari ini. Jadi sekitarnya yang ini saya yakin benar ya datanya ini, yang bawah ini nanti perlu dicek lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Intinya nanti kita cek lagi. Kemarin saya sudah posting saya kena stop loss, artinya saya punya cash. Jadi kalau dengan punya cash, doa saya berbeda. Doa saya memang berharap IHSG turun lagi. Begitu bedanya ya. Jadi kalau saya sekarang kalau nyangkut mungkin doanya berbeda. Kalau nyangkut doanya harus naik. Kalau kena stop loss doanya semoga turun lebih dalam. Jadi memang saya harus melihat-lihat kembali kapan cash ini bisa buyback atau di switching ke saham yang lain. Kemana ada yang komentar apa artinya, itu adalah style saya memang begitu. Kalau saya profit itu tidak pernah pamer Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pengen lihat saya profitnya di mana mungkin itu rahasia. Tapi kalau saya stop loss saya pamer tuh supaya iya itulah cari duit itu susah di pasar saham. Jadi hukumnya dalam trading as business adalah tidak boleh nyangkut. Nah, biasanya gitu. Saya banyak sekali kena stop loss nyangkut. Jadi dalam 10 trading itu biasanya bisa 6 7 kena stop loss, 3 profitnya bisa 50%, 100%. 3 saja dari 10, 30%, 40% saya biasanya runningnya jauh ya, seperti Adaro saya beli di 600 gitu. Nah, beli di 900 averagingnya seperti itulah. Banyak saham-saham yang cukup 2, 3, 4 saja yang runningnya sampai ratusan persen. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia alertnya. Di sini alertnya ada PTPP dari Big Data Analysis, PTPP, ADI, Indika, Adaro, BRMS. Saya belum cek ya Bapak Ibu, tapi Adaro ini paling besar net buy-nya. Kalau kita lihat tadi top 5-nya PTPP, ADI, saya belum baca sentimennya apa. Kalau Bapak Ibu punya sentimen tentang ADI atau PTPP, silahkan ya. Kalau BRMS sentimennya emasnya kemarin all time high ya. Apapun itu kita akan bahas dengan prinsip price discount everything. Ini prinsipnya. Jadi saya tidak pakarnya untuk valuasi. Banyaklah guru saham yang valuasi. Saya juga tidak akan membahas bagaimana hubungan planet Jupiter dengan Neptunus dengan harga saham. Saya membahas price discount everything ya. Everything. Ini prinsipnya volume validate. Itu namanya prinsip VPA ya. VPA nanti. Oke, itu dia Bapak Ibu, Telegram bot ini dia alert ini terkirim ke Telegram bot, ada di sini Bapak Ibu bisa akses robotnya, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu silakan akses robotnya, nanti sambil nonton videonya Bapak Ibu juga lakukan perintahnya.
namanya practice make perfect ya, sambil belajar. Oke, ini disclaimer-nya ada. Disclaimer on, saya tidak akan bacakan. Intinya adalah trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Saya hanya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Semoga menjadi masukan kepada Bapak dan Ibu. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses ya, dlcoin_bot, ada di videonya. Jadi nanti saya akan coba melakukan analisa. Bapak Ibu mudah-mudahan cocok ya dengan prinsip volume price analisis. Kita akan lihat volume price, baru validasi dengan volume. Kita akan lihat strukturnya, lalu chart akan bilang apa ya. Kita akan screening juga dengan saham-saham yang lainnya. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bisa ketik help untuk tutorial untuk apa saja perintah yang tersedia. Lalu ya di sini ada perintahnya, akan kita lakukan sebagian besar termasuk screening, termasuk rotasi bintang sektor-sektornya. Lalu kalau untuk tutorial ketik saja /tutorial ya. Beberapa video yang bisa diselamatkan ada di sini. Kalau yang belum ada, insya Allah nanti ada waktu akan dibuat tutorialnya yang belum lengkap. Dulu sudah lengkap tapi dihapus oleh ITB karena akun YouTube-nya dihapus karena masih pakai akun YouTube-nya ITB dulu waktu saya masih kuliah di SBM ITB. Baik, kita mulai dengan melakukan analisa. Pertama yang kita lakukan tentu dengan mengecek alertnya apa saja. Kita screening. Ini adalah checklist saja. Alertnya hari ini ada PTPP, ADI, Indika, Adaro, BRMS. Ini berdasarkan Big Data Analysis. Jadi jam 10 sudah keluar. Memang alert robot itu baru keluar pertama kali jam 10. Nama juga Big Data ya Bapak Ibu. Jadi ya harus ada datanya. Ya gitu, harus nunggu data dia. Oke, ini tanggal 4, tanggal 5 ya. Di sini kita keluar, lalu kita nanti akan pilih salah satu dengan analisa lengkap, sisanya kita akan analisa secara singkat saja. Nah, selain dari Big Data Analysis, karena Big Data Analysis ini kan kadang-kadang dia keluar alert jam 10, bisa saja di jam 3 sore disembelih atau dibanting sama bandarnya, bisa saja dia tidak tahu. Nah, kita akan screening juga dengan end of the data pakai Recom. Nah, ini menggunakan end of the data. Pada intinya rezeki kita kan tidak muncul cuma satu di alert Big Data Analysis. Dari pengalaman saya, kalau udah muncul di alert robot ya Big Data Analysis, terus keluar juga di end of the data Recom, atau nanti muncul di rekan volume, itu top. Ini kita lihat sekarang Adaro bullish sign, ada alert BPTN. Ini BPTN ini tadi kayaknya saya kemarin ada juga kena stop loss sebagian ya Bapak Ibu ya, Pak Yar ini. Ya, saya lagi rajin kena stop loss. Kemarin saya stop loss banyak ya. Salah satunya adalah yang break lower downtrend itu SMDR ya. Jadi saya coba curi-curi buy on weakness, habis kena buy on weakness langsung kena stop loss. Ya nggak apa-apa. Jadi selamat ya Bapak Ibu. Lalu ITMG bullish sign, tidak ada alert, yang ada Indika, Tebik ini tidak ada alert tapi menarik ya, strength indicate. Auto sell, BRMS buy, ini ada alert di BRMS. Lalu Breeze bullish engulfing, BBRI, Harami, Java ya. Semil bullish engulfing, wow bisa cek. BRMS ada lagi di sini, Tebik, ITMG di situ. Lalu kita cek juga BRMS keluar lagi, ya banyak ya BRMS ya. Indika ada di sini. Tebik ada lagi ya. Tebik tidak ada alert tapi dia muncul terus di mana-mana. Doit Golden Cross, ITMG, PTBA, ITMG ini batubara kena semuanya. Dead Cross, Bevin sama DRMA. DMRA ini laporan keuangan kalau nggak salah ya. Jadi itu Adaro break, Indika break, ini batubara nih ya. Raja kemarin ya. Raja kemarin alertnya. Raja kapan nih alertnya? Oke, BMTR. Jadi kita cek sekarang ledakan volume SCR Vibum. BSSR PTPP. Dia kok nggak ada PTPP di sini ya? Ada apa yang terjadi dengan PTPP? Tebik ya, ini Tebik nanti kita lakukan analisa singkatnya. PTPP nih ya. Baik, nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Mungkin ya salah satu lah, mungkin kalau kita lihat di sini ada Adaro. Nanti kita pilih ya. Adaro juga boleh dibahas. PTPP ini ada sepertinya batubara nih bergerak ya Bapak Ibu. Saya kalau dari chart tertarik dengan Indika. Tapi Adaro juga nggak apa-apa ya, sama saja nih Adaro, Indika, PTBA dia bergerak bersama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah pegang Adaro jangan beli Indika atau cek mereka di PVM.
Sekarang kita lihat SCR screening extreme ya. Screening extreme. Coba kita lihat extreme-nya. Extreme ya fear. Gridnya ada grid ya Bapak Ibu ya. Akra juga grid, banyak yang grid. Isat dia grid bisa naik ya. Itu besok mungkin dia bisa turun ini ya Bapak Ibu. Yang gitu. Lalu kita akan cek SCR Hop, Panic kita mencari, kalau biasa di Panic nih, kalau di rotasi bintang ya, star rotation, kita mencari saham-saham yang bergerak dari Panic menuju Hope. Kita cari mungkin ada yang alert ya, seperti di sini ada, kalau ada yang alert menarik itu. Ini SMDR saya kemarin pamer, kena stop lossnya di sini. Tebik ini dia muncul-muncul tapi tidak ada alert ya, Bapak bisa analisa, mungkin dia bagus itu. Oke. Nggak ada ya, Bapak bisa kan cek. Kalau dia ada alert atau ada di rekom muncul di Panic, itu mungkin dia bergerak menuju Hope. Ya, dari Panic menuju Hope. Sekarang kita cek Hope. Mungkin berharap saham-saham yang bergerak dari Hope menuju grid ya. Sini ada Indika, ya Indika ini menarik. PTBA, dia juga tadi ada di rekom batubara. Tapi Adaro nggak ada. Adaro mungkin masuk ke grid ya. Baik, itu dia Bapak Ibu, silahkan lanjutkan screening saham yang lainnya. Jadi kita akan mulai dengan pembahasan komposit dulu. Tentu kita mulai dengan Speedo Composite. Sudah peer ya, mungkin dia tambah peer. Kalau dia besok siang ekstrim, maka mulai buy on weakness. Peer, artinya ini adalah demand-nya lebih kecil atau supply-nya masuk kuat sekali, bertambah kuat maksudnya, hingga dia lebih besar daripada demand, maka harga ke indeksnya bergerak turun. Kalau dia terus sampai di sini, ini adalah bisa kita cari saham-saham di zona demand untuk buy on weakness. Bedanya apa? Kita lebih agresif kalau dia sudah dekat zona demand. Pakai apa zona demand? Pakai chart VBP ya. Gitu, pakai chart VBP maka kita bisa mendeteksi. Gitu dia. Kita lanjutkan dengan start C0 dengan catatan bahwa kompositnya hari ini melemah. Artinya kalau ada saham yang tidak naik, artinya 0,01, dia akan tampak outperform atau berperforma lebih baik. Agak rame Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ini di sini rotasi bintangnya relatif terhadap komposit, harus pakai kalimat relatif ya, dia melemah hingga seolah-olah non cyclical menguat, industri juga tampak menguat, cyclical mulai ada penguatan, energi tampak menguat, basic tampak menguat, infra tampak menguat, tekno tetap melemah, artinya dia lebih melemah daripada komposit, properti mulai ada memendek ini artinya mulai pembelokan. Oke, seperti itu. Jadi yang melemah itu finance, relatif melemah terhadap komposit. Oke, kita lihat setelah itu kita lihat VPA Weekly Composite. Jadi kalau kondisi sekarang ini kebetulan saham yang saya pegang itu banyak, beberapa kena stop loss, jadi saya punya banyak cash. Seperti tadi saya sampaikan, saya akan menunggu di zona demand ya, artinya menyicil ya, sambil tetap melakukan analisa. Kalau lihat masih hari Selasa Bapak Ibu, dia katakan no supply karena volumenya rendah, tapi candle-nya candle weekly-nya sudah membentuk low dari 1 2 3 minggu 3 ini, dari 2 minggu dari lebih low, tapi di sini belum bentuk ya. Jadi kalau sempat dia close di bawah ini lebih rendah dari yang tail ini ya, itu berbahaya. Jadi bisa bentuk double top. Kita tunggu saja, mudah-mudahan volumenya weekly-nya tidak valid. Oke, kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Ketik saja seperti itu, maka kita akan menemukan chart VBP alias chart untuk melihat supply and demand. Ini dia chartnya, jadi tidak kelihatan ya, cuman kelihatan besarnya bahwa di sini ada demand zone. Jadi kalau dia close nanti lebih rendah, di sini saya akan mulai buy on weakness karena ini ada demand. Sekitar itu. Tapi kalau dia jebol yang low ini, ya dia jebol low ini, maka ini adalah posisi saya buy on weakness. Jadi kan sudah banyak kena stop loss nih. Jadi doa saya itu adalah semoga turun lebih dalam sampai sini. Gitu. Ya, karena ini ada gap nanti di daily ya. Ini kita cek dengan VPA daily, VPA composite.
Tapi hanya beberapa saham yang saya kebetulan beli di zona demand atau dekat-dekat dengan support lalu kena stop loss. Kecil saja risknya. Jadi di sini memang masih ada demand-nya ya Bapak Ibu untuk demand apa? Uh, ya ini ya. Kita punya sekarang dolar donciannya sudah 7180. Kalau itu jebol agak berbahaya ya, makanya stop loss-nya banyak ini Bapak Ibu. Oke. Ini daily ya, daily gap-nya di mana ini? Sebentar ya. Kok nggak kelihatan gap-nya. Oh, di sini, jauh gap-nya. Ini ya, ini gap. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ada demand di zona ini. Oke. Demand-nya itu sekitar 6.900. Coba pakai PVP, mungkin dia sudah nggak kelihatan. PVP composite. Kalau nggak kelihatan di daily, pakai chartnya weekly ya. Itu demand di weekly-nya valid. Oh, di sini dia. Oke, jadi pattern-nya yang saya antisipasi adalah di sini ada demand. Sekarang dia sekarang masuk di demand ya, ini demand. Demand-nya di sini dia tertahan ini sedikit. Ya. Jadi mudah-mudahan dia masuk dulu. Saya bisa buyback nanti berapa saham yang sudah stop loss. Tentu saya tinggalin cari saham-saham yang berada di zona demand, bisa switching atau buyback. Kalau dia close di bawah ini, ya, dia membentuk double top mungkinnya hampir. Buybacknya di sini, demand zone. Sampai agak bawah sedikit lah, karena ini ada gap ini Bapak Ibu. Tapi don't worry dengan gap ini ya, don't worry. Mudah-mudahan dia sampai sini sajalah berhentinya ya, turun dalam. Mungkin sehari lagi, 2 hari besok ada pantulan baru naik ya ini. Karena di sini ada demand-nya nih. Ini demand-nya. Dia sekarang baru tes. Mungkin kesempatan saya untuk switching supaya apa? Supaya ini menjadi low, ini menjadi high, ini menjadi high terhadap low, ya mungkin turun sedikit lah. Candle langsung naik ke atas ya, mudah-mudahan. Ini ada ini nih. Sekarang lagi dites oleh candle terakhir. Kalau dia tidak turun, tidak ada retracement, dia tidak akan naik gitu. Dia harus ada retracement. Oke, itu dia untuk composite Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan pembahasan saham, tapi kita mulai dulu dengan chart volatilitas, portfolio volatility map. Saya biar nggak lupa, kita cek dulu alertnya. Jadi portfolio volatility map dari 5 saham yang alert hari ini, bagaimana volatilitas mereka untuk data setahun. Kita mulai dengan PTPP, ADI. Ini penting untuk style trading ya. Kalau Bapak Ibu mau nge-swing, carilah saham yang volatil. Tapi kalau mau swingnya jangka panjang atau mau investing, cari saham yang jangan terlalu volatil. Spasi ADI, habis ADI, spasi IND, spasi Adaro, spasi BRMS. Jadi mungkin batubara itu mengikuti harga minyak kali ya. Kalau minyak ini kan ada pemangkasan produksi. Ini adalah 5 saham yang alert, semuanya performanya di bawah composite Bapak Ibu untuk data 12 bulan. Jadi PTPP ini paling volatil, turunnya dalam, mudah-mudahan naiknya dalam juga. Adaro dalam data setahun dia ranging saja, sebenarnya dia tidak terlalu volatil, tapi minusnya sudah return ya, dia minus returnnya untuk daily average return, jadi agak turun. Baru belakangan baru mau naik. Indika paling turun paling dalam ya dibandingkan dengan Adaro, ADI lebih dalam daripada PTPP. Ini dia. Kita cek dengan portofolio PCM. Nah, bagaimana korelasi mereka saham-saham PCM? Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang Bapak Ibu ada di portofolio untuk mengecek. Biasanya saya cek begitu. Oke, kalau mau beli atau saham yang baru beli, sudah terlanjur beli, baru-baru aja beli, saya bisa tambahkan maksimum 10 supaya saya tahu bagaimana korelasi mereka. Di dalam workshop itu kita bahas dengan namanya portfolio risk exposure namanya. Wah, ini banyak yang korelasinya tinggi ya. ADI dengan PTPP korelasinya tinggi, dengan Indika korelasinya tinggi. Kalau mau beli ADI, mau beli Adaro atau BRMS boleh, ya, tapi jangan Indika.
Kalau punya Adaro, boleh beli PTPP. Nah, Indika ini kalau mau beli sedikit saja karena koreksinya di atas 0,5. BRMS juga sedikit saja ya, hampir 0,5. Kalau punya BRMS, boleh beli PTPP, boleh beli Indika. Kalau punya Indika, jangan beli PTPP karena koleksinya itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita atur. Kita atur. ADI sama Indika tinggi juga. Nggak bisa ya kalau punya Indika memang tidak leluasa berarti. Kalau punya Adaro, masih oke nih Bapak Ibu beli PTPP. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan tadi apa ya? Adaro lah ya. Ini banyak yang suka. Suatu kemarin saham ledakan volume banyak juga yang suka tuh. Sekarang kita akan cek alertnya. Alert Adaro. Kayaknya dia breakout tadi ya, breakout upper downtrend. Kita cek fresh atau tidak. Oh, fresh Bapak Ibu. Setelah sekian lama tidak ada alertnya, hampir 6 bulan baru ada lagi. Ini berarti kemarin sideways-nya cukup panjang atau turunnya cukup panjang sejak alert terakhir. Kita lihat dengan Speedo Adaro. Ekstrim dia seperti tadi ya, ekstrim mungkin besok akan turun nih Bapak Ibu. Apalagi ada gap saya lihat ini. Oke, statusnya ekstrim artinya sangat greedy hari ini. Kita lihat Star Adaro. Ini rotasi bintang daily. Iya, dia bergerak menguat di zona grid ya. Artinya sempat di berputar. Kalau berputar-putar begini Bapak Ibu, ini berarti kan dia volatile nih. Relatif terhadap composite. Kita lihat weekly-nya. Weekly Star Adaro gitu. Jadi melihat yang lebih besar. Karena volatilitasnya aja. Padahal dia sudah tidak agresif karena dibobot oleh volume ya. Kalau kita lihat Adaro, dia bergerak sempat veer berbalik arah ya. Dia berbalik arah. Artinya jarak power price-nya menguat. Tapi dia tidak sempat jatuh, momentumnya masih di atas, masih outperform secara momentum. Masih di atas momentumnya, dia kembali berbalik arah ke kanan menguat. Ada penguatan di Adaro. Kita lihat sekarang W Star S sektor nomor 3. Nah, kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor energi. Bagaimana? Oke, ini dia Bapak Ibu. Kalau dari sektor energi, Adaro outperform juga. Jadi Harum, Adaro, Metsin ini kenaikan harga minyak, Indika, PTBA umumnya menguat ya Bapak Ibu. Kecuali Elsa nih, tumben aja dia secara relatif terhadap energi dia melemah. Oke, itu Bapak Ibu untuk Adaro. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan volume price ya. Kita mulai dengan VPA Monthly Adaro. Untuk mengetahui struktur besarnya, kita harus lihat time frame lebih besar. Saya tidak tahu kalau yang trading pakai 5 menit ya perlu atau tidak, tapi menurut saya yang bisa capture kita paling besar adalah Adaro. Monthly ya, maaf. Inilah chart Adaro ya. Jadi dulu saya beli itu sekitar di sinilah. Adaro itu sekitar averaging mulai di sini saya beli 600 sampai 900 saya beli ya di sini. Sekarang dia naik ke atas, naik terus ya turun. Sementara ini kalau kita pakai monthly, ini adalah low ya. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Nah, kita belum tahu nih. Nah, kalau bisa ya posisinya di sini ya Bapak Ibu. Kalau kita time frame lebih kecil lagi, nanti kita akan lihat. Ini ada kalau ini jadiin low, ini adalah high, ini adalah high low. Ya belum, kita belum tahu dia mau kemana ini. Nanti kita lihat di weekly-nya. Oke, kita turun ke weekly. VPA weekly Adaro. Oke. Jadi kalau di weekly-nya tadi ini adalah marking up. Marking up. Ini ada distribusi, ini ada gap. Kalau saya dari trading, ya, kalau dari trading Bapak Ibu, ini gap ini biasanya harus tutup. Begitu juga nanti kalau ada gap daily, tapi ini gap weekly ya. Gap weekly ini cukup besar. Seperti ini gap weekly, dia tutup. Dia tutup. Oke, sekarang kalau kita lihat di weekly, ya dia bentuk segitiga ini.
Mau kemana arahnya belum tahu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mau targetkan 3.000 boleh. Atau kalau saya sih view-nya, kalaupun naik, paling nggak target saya adalah tutup gap. Ya, mungkin siklusnya, saya tidak mengatakan siklus batubara berubah, sudah selesai, tapi faktanya dengan pemotongan produksi oleh OPEC Plus, harga energi, kebutuhan energi meningkat ya, jadi mungkin dia akan ada dapat sentimen. Oke, kita baca volume price-nya. Jadi sinyalnya possible end of downtrend weekly ya. Jadi volumenya belum full, masih hari Selasa ya. Tapi dia sudah ada sinyal, tetap volumenya less than average. Jadi katanya kalau di sini, kalau dia lihat ini ya, mengapa dia ada sinyal? Kalau ini ditarik tren begini, dia sudah break Bapak Ibu, break dia. Nah, low high, high low, high high. Nanti kita lihat di daily. Kita turun dengan konsep yang sama untuk di daily. VPA Adaro. Konsep yang sama ya, kita mencari pattern. Dia sudah break upper downtrend tadi kabarnya ya. Oke, kita lihat di sini tidak ada gap, di sini ada gap. Ini ada gap. Jadi kalau ada gap, secara teori dia akan tutup gap tersebut, baru kita bisa lihat ceritanya seperti apa. Nah, faktanya dia tutup ya, udah selesai, dia turun lagi. Dan tapi di sini ada gap lagi. Di sini ada gap lagi. Oke, dengan begitu skenario-nya, dia kalau daily mungkin dia harus break ini. Ini berapa nih tingginya ya, Pak? Maka dia akan menjadi the best time for buying lah ya. Ini karena dia turun, dia turun, dia turun. Dia mungkin sampai ke atas. Sekarang sudah ekstrim, mungkin dia turun dulu untuk naik. Jadi kita mencari pattern low, high, high low, higher high. Atau tinggal naik saja tadi. Ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini adalah high terhadap low. Sekarang dia sudah menjadi higher high. Berarti dia akan turun pullback lagi untuk membentuk pattern berikutnya. Jadi kalau lagi uptrend, patternnya memang kita harus cari pattern tersebut. Ketika kita melihat dia sudah naik tinggi 1, 2, 3, 4, 5 dan dia sudah ekstrim, nah kita siap-siap retracement. Supaya bentuk low, high, kita mencari high low-nya. Kalau yang mau buy on weakness, kita tunggu di sini. Ya ini gap, yang mana gapnya? Di sini atau nanti kita pakai VWP. Oke, tapi kalau yang mau sell on strength, mungkin sell on strength-nya nantilah lihat di mana ya. Di sini bisa kita tunggu dulu dia break. Kalau dia break, Bapak Ibu, sell on strength-nya di sini. Sell mother candle ini. Atau kita lihat pakai VWP. Cek Apple. Apple Adaro. Asingnya besar ya. Nanti kita cek dengan asingnya. Besar, paling besar tapi tidak sampai 109. Oke, gap-nya terlihat jelas pakai Apple. Salah satu kegunakan Apple adalah kita mengecek gap. Ini ada gap. Ini juga ada gap. Dan dia sudah ekstrim. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Secara teori biasanya dia sudah buying climax untuk retracement ya. Jadi kita pullback-nya kita tunggu. Kalau mau buy on weakness kita tunggu di gap-gap ini. Oke, itu nanti silakan pakai chart weekly-nya untuk lihat Apple weekly-nya ya. Tapi nanti belum sebaiknya melihatnya nanti di hari Jumat kalau untuk weekly. Sekarang kita lihat VBP weekly Adaro. Jadi gap-gapnya ada dan gapnya ini yang harus diperhatikan. Secara weekly Bapak Ibu, kalau yang mau main sell on strength ya merasa tidak sustain di Adaro, saya sendiri punya target di sini yang sudah saya beli ini akan jual sebagian di sini lalu jual sebagiannya di sini. Sampai gap. Ini gap ini adalah kalaupun naik saya tidak bermuluk-muluk Bapak Ibu. Kalau Adaro target saya adalah tutup gap, saya sudah profit darinya sudah besar dari harga 900 sampai 4000 tuh profitnya sudah lumayan ya Bapak Ibu. Dan holdnya berapa tahun itu. Nah ini tapi yang dilakukan adalah saya menunggu pullback untuk memastikan stop loss saya di mana. Oke, sekarang kita lihat VBP Adaro. Harga emas juga meningkat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sentimen negatifnya itu salah satunya adalah dari laporan keuangan Cina, Tiongkok. Oh, ini demand-nya dilawan ya.
ini adalah supply and demand. Sebelumnya supply tapi dilawan ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah naik, dia tes zona supply ini waktu itu menjadi supply, lalu supply-nya masuk, dilawan lagi ya Bapak Ibu. Jadi belum break. Nah, nanti mungkin dia kemana dia ini turunnya ya, kemana ya turun? Di sini bisa iya gap ini aja lah, tunggu Bapak Ibu, karena ini ada gap juga. Di sini ada demand nih. Kalau saya sih ini tarik garis, tunggu di sini double maru, tunggu di sini, ini ada gap, tunggu di sini, ini ada gap, tunggu di sini. Jadi tinggal diatur aja kalau mau buyback Adaro ya, batu bara. Kalaupun sudah punya target sell-nya ini, supply. Ini disebut dengan sell mother candle, ini sell mother candle, di sini sell-nya mulai masuknya di sini, dia nutup gap. Ya, kalau target paling tinggi untuk daily sampai 3000 udah oke itu Bapak Ibu. Nanti ya jadi sampai 3000 ini ya, ini 3000 ini di sini bisa jual karena di supply, di sini juga bisa. Jadi jual sedikit, ini jual sedikit, gapnya menjadi, kalau saya sih bagi saya sendiri target ultimate saya adalah nutup gap ini karena di sini supply-nya kuat. Ini supply. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini supply-nya di sini. Jadi targetnya itu candle merah ini. Ya, ini karena supply-nya kuat. Oke, kita lihat wave-nya, wave Adaro. Wave-nya, aduh wave-nya aneh ya. Wave-nya aneh nih Bapak Ibu. Kalau besok turun, nggak usah kaget ya. Kalau besok turun, nah, ini kan naik nih ya. Dari sini lah. Kalau kita lihat dari sini memang ini break ya. Jadi kalau kita tarik garis, dia break ya. Tapi kalau kita tarik ini, dia kan untuk new high. Ini adalah high, ini adalah higher high. Tapi ininya tidak ya. Si turun. Cenderung turun ininya. Tapi candle terakhir ini masih bisa berubah. Ya, ini masih bisa berubah. Wave trend belum valid sampai dia muncul lagi satu. Paling enggak saat ini low, ini tidak lebih low ya. Jadi dia tidak lebih low. Situ sudah terjadi perubahan wave. Oke, ini masih berkembang tapi ini agak aneh ya Bapak Ibu, karena volumenya kemarin-kemarin nggak besar, hari ini aja besar, tapi masih bisa berkembang, masih bisa berubah nih wave terakhir. Oke, kita cek dengan DOM Adaro, dominancy ratio bagaimana asingnya hari ini, lokal sama versus asing. Besar 25% asingnya, lumayan lah Bapak Ibu. Dalam 5 hari dia 27%. Dalam ini juga, jadi kalau kita lihat untuk asing di Adaro, perbandingan lokal sama asing, hari ini 25% adalah asing. Itu cukup besar itu Bapak Ibu. Karena acuan saya sih 20 versus 80, kayak Pareto lah. Di sini kalau untuk 50 hari asingnya 14%, lokalnya 85%. Bapak Ibu bisa cek ya yang lain-lainnya. Oke, kita cek foreign flow dengan PIF. Tadi di top 5 sih Adaro paling besar ya. Memang asingnya akumulasi nih ya. Kita bisa, oke kita kecilkan dulu. Dari sini saja kita lihat dulu ya. Jadi Bapak Ibu supaya bisa nanti dipotong ya di sini. Oke, jadi Adaro ini kalau kita lihat daily ya, daily dia leading ya Bapak Ibu. Asingnya keluar, kemudian sahamnya turun. Lalu di sini bottoming, ya bottoming, di sini ada golden cross. Kalau asingnya low, high, high, low, high, high, nanti mungkin asingnya baru naik ya, sahamnya baru naik. Kalau kita lihat, kita perbesar. Kalau kita perbesar, jadi dalam 5 hari itu asingnya sudah net 55 miliar. Dalam 197 miliar. Hari ini 55 miliar lebih. Dalam 20 hari ada 287 miliar, dalam sehari ada 45. Jadi memang dari 1 bulan 3 bulan ini asingnya akumulasi cukup banyak ya, 400. Terutama dalam 60 hari lah. 60 hari itu artinya 3 bulan. Oke, hampir 3 bulan setengah itu 60 hari, 476 miliar asingnya akumulasi. Lumayan besar ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan cek dengan tren Adaro. Trennya, kalau laporan Q3 dia masih under value Bapak Ibu. Target value-nya ada di 10.000. Wow, di besar ya kalau dari ini.
walaupun dia lebih turun dari EPS grow-nya. Itu kalau Bapak Ibu percaya ya, ini Q3 lalu banyak asumsi ya Bapak Ibu. Banyak asumsi, bisa saja asumsi bond sama corporate-nya ini saya salah. Oke, sekarang kita akan lihat dengan PWS, PWS Adaro. Untuk Pito Walusi Wasit Trading System, ADX-nya sudah buy, trennya ini gap-nya tidak ada hari ini, buy-nya ada 2, dan sini menariknya Bapak Ibu, volumenya high, spread-nya dia rata-rata, close-nya high, akumulasi dan dia strong ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat buying power-nya sudah 1,1 kuat ya, naik terus. Jadi dalam 3 hari terakhir udah buy harusnya, sinyal buy-nya. Dan yang paling penting adalah dia bentuk low high, high low high high, di sini sudah terbentuk rudang-rudang ya. Ini rudang-rudang, bahasa karonya rudang-rudang atau bahasa Inggrisnya flower. Atau support kuatnya ini sudah terbentuk. Jadi kalau dia turun, zona ini menjadi buy. Ya, kalau dia naik mau uptrend, ini menjadi buy. Kalau dia mau downtrend, kalau dia turun ke sini, masuk ke ini sell on strength, maka dia turun lagi kita. Awal-awal. Di sini juga ini udah double bottom, berarti mudah-mudahan dia bisa naik. Tapi masih menunggu ya Bapak Ibu. Menunggu turun dulu gitu. Jadi nggak langsung naik. Harusnya pullback-nya ini yang kita tunggu. Oke, kita bahas saham yang lain secara singkat saja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri dengan PTPP, alert PTPP. Sepertinya ini tidak fresh ini. Sudah ada keluar kemarin. Iya, tanggal 5 Februari sudah keluar, tanggal 13 sudah keluar, sekarang keluar lagi. Kita lihat dengan Speedo PTPP. PTPP ini bagaimana speedometernya? Lagi ramai ini. Oke, speedometer untuk PTPP, Bapak Ibu, kita lihat sekarang PTPP berada di zona grid. Artinya, secara data daily, end of day tanggal 5 Maret, dia demand lebih besar daripada supply. Ya, jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi, kita lihat. Mudah-mudahan dia bottoming juga. Oke, kita cek dengan star PTPP. Rotasi bintang untuk PTPP. PTPP saya buka dengan data daily-nya relatif terhadap composite. Bapak Ibu bisa lihat di sini composite data daily dia melemah kemarinnya, sempat hari ini menguat lagi. Silakan cek weekly ya. Pokoknya kalau yang dia berkelok-kelok begini tidak smooth. Ini agak volatile hingga Bapak Ibu perlu lihat chart weekly. VPA sekarang kita lihat price dan volume dari PTPP, VPA PTPP. Chart price dan volume dari PTPP. Oke, ini adalah chart volume untuk PTPP, Bapak Ibu. Kita lihat PTPP. Jadi PTPP ini langsung saja ya, ini adalah marking down. Jadi kemarin Februari sudah ada alert di sini mungkin ya, alert di sini, nggak tahu dia di mana. Lalu kita punya low, high atau high di sini. Sekarang dia turun ke bawah. Ini mudah-mudahan menjadi high low. Mudah-mudahan sudah bottoming. Dia coba menutup gap. Nah ini ya seninya kalau ada gap itu. Jadi kalau seperti Adaro juga ada gap. Ya Bapak Ibu turun ke bawah. Nah ini contohnya PTPP. Dia akan coba menutup gap. Memang belum tahu tertutup atau tidak. Tapi ada usaha. Jadi pas dia turun kita buy nih. Paling nggak yang di break. Dia akan balik ya. Jadi the best time for buying. Maka di turun sini adalah second chance to buy untuk PTPP ya, to buy. Volumenya hari ini meledak, boom ya, nanti situ. Volumenya meledak. Ini ada sesuatu Bapak Ibu, kira-kira PTPP ada apa ya? Sentimen masih sama atau enggak? Silakan di komen saja Bapak Ibu. Ada apa ya PTPP? Nah, sekarang kita lanjut dengan ADI ya, sama ini mungkin alert. ADI. Sayangnya Waskita dan Wika dia suspend ya. Nah, ini sama bulan Februari dia ada, bulan Januari ada, sekarang tiap bulan hampir ada ya Bapak Ibu. Dengan itu kita lihat Speedo ADI. Nah ini ADI malah FIR pula ya, berbeda ya. ADI untuk tanggal sudah benar, ADI FIR sekarang artinya speedometer ADI ini supply-nya yang masih kuat dibanding demand.
Oke, sekarang kita lanjutkan dengan Star ADI. Ini adalah rotasi, salah, Star ADI. Aduh pula. Star ADI. Nah, ini ada rotasi bintang untuk ADI sama ya dengan ini. ADI Bapak Ibu berada di sini meliuk-liuk. Bapak Ibu cek dengan weekly. Ya, dia meliuk-liuk, ini harus lihat di weekly. Dia saat ini berada di zona demand, dia ada penguatan sedikit. Kita cek dengan VPA ADI. Ini adalah untuk volume price analisis untuk ADI pakai chart VPA. ADI ya hampir serupa tapi tak sama dengan PTPP. Kita lihat sinyalnya ADI Karya ini adalah marking down, sama ya. Saya cerita lagi, langsung aja masuk ke marking down. Selling climax, auto reaction secondary test pertama, the best time for buying, second chance to buy. Jadi kalau mau masuk ADI ini stop lossnya kelihatan sekali di 280 kurang 2 tick berarti 276. Karena bottomingnya ada di sini, ini ada demand sedikit, cek pakai VBP Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar ngetes demandnya. Saya banyak kena stop loss gini, saya beli daerah sini, stop lossnya di sini. Jadi kena, kalau nggak beruntung bentuk new low ya kena stop loss. Tapi kalau beruntung rewardnya lumayan. Paling nggak targetnya bisa di sini jualan ya. Jadi ya ini garisnya ini. Ini ada sell mother candle, lumayan kan? Ini marking down ya. Ini akumulasi mudah-mudahan. Oke, itu untuk ADI. Kita lanjut dengan Indika, alert IND. Ini saya sebenarnya menarik ya. Tadi korelasi dengan Adaro gimana ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Saya belum beli, saya punya Adaro, tapi Indika ini belum tahu nih. Alert Indika, mungkin fresh Bapak Ibu, dia sudah hampir 1 bulan lebih setengah, 1 bulan setengah tidak ada alert. Kita lihat dengan Speedo IND ya. Kalau Adaro lebih lama lagi ya, tidak ada alertnya. Mudah-mudahan bottoming di sini. Grid untuk Indika sekarang dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kalau secara teori, kalau demand lebih besar daripada supply, maka sahamnya akan naik. Mudah-mudahan terus naik. Oke, kita lihat dengan Star IND ya. Nah, ini kan saya kalau untuk analisa singkat cuma pakai daily. Bapak Ibu silakan akses robotnya, lakukan analisa sendiri untuk melihat weekly-nya. Baik Bapak Ibu, ini sekarang kita untuk rotasi bintang Indika ini, maka saya menarik ya. Menariknya di sini kita lihat rotasi bintangnya, dia bergerak tidak masuk ke panic, dari grid jatuh dulu ya. Ini nanti bisa lihat di weekly-nya. Jarak antar bintangnya menguat Bapak Ibu. Indika sudah berada di zona hope untuk rotasi bintang relatif terhadap sektor energi, sektor komposit ya. Bapak Ibu bisa perbesar tuh, dia bergerak menguat. Jarak antar bintangnya memanjang ya, artinya terjadi akselerasi. Relatif kompositnya juga melemah juga, jadi makanya dia tampak akselerasi. Oke, berikutnya terakhir ya. BRMS ya. BRMS ini juga menarik nih, BRMS. Sentimennya masih emas, all time high untuk emas. Fresh dia Bapak Ibu, bulan 2 tidak ada alert, tiba-tiba langsung masuk ke bulan 3. Tapi ini nggak jauh beda lah, tanggal 30 sama tanggal 5. Kita cek aja di chartnya. Kita cek dulu dengan Speedo BRMS. Speedometernya bicara apa? Untuk memotret fear and greed saham BRMS. BRMS untuk penutupan tanggal 5 Maret dia berada di zona greed. Artinya ini demand lebih besar daripada supply. Good ya Bapak Ibu, mudah-mudahan terus menguat. Tapi kita cek dulu nanti chartnya. Kita cek dengan rotasi bintang BRMS, tapi daily saja. Bapak Ibu bisa lakukan weekly-nya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk selalu mengecek weekly. Kita trading di daily. Ya, strukturnya kita lihat di weekly. Nah, ini BRMS ya. Menarik ya Bapak Ibu. Bottoming, menguat lebih kuat lagi. Setelah headache base-nya juga relatif menguat terhadap komposit, karena kompositnya melemah ya. Nah, ini silahkan cek chart weekly-nya untuk BRMS. Sekarang kita langsung VPA BRMS. BRMS sentimennya adalah harga emas, termasuk beberapa saham ya. Ada Archie, itu katanya sentimen emas, tapi saya nggak tahu, kita harus lihat chart price dan volumenya.
Ini adalah price dan volume ya. Ini adalah taruhlah distribusi ya. Di sini yang jelas ini adalah marking down ya. Itu. Lalu kita perbesar. Bapak Ibu bisa lihat ini marking down. Jadi nanti targetnya di sini dulu lah sementara. Untuk target pertama ini karena ini adalah sell mother candle ya, sejak dia keluar belum ada yang ngetes. Ini adalah high, low, low, high, lower low ya. Ini adalah 1 2 3, mungkin ini adalah selling climax. Dia selling climax, auto reaction, secondary test, ada spring langsung ya, spring. Kalaupun enggak time frame lebih kecil, ini mungkin jadi spring. Sekarang dia break, naik ke atas. Ya, ini belum tahu apakah mau turun dulu untuk naik lagi atau naik dulu baru turun. Dekat-dekat zona demand Bapak Ibu, jadi stop lossnya kelihatan di 138, jadi tinggal kita atur saja jaga atas jaga bawah. Kalau nggak jaga atas seperti di NKP nanti Bapak Ibu ya, kelewatan tinggi FOMO pula, jadi biarkan jaga atas untuk ada. Biasanya dia akan back ke ini mid doncian, jaga di sini, jaga di bawahnya ya, di sini stop lossnya kelihatan ya, 138. Stop loss 138 kurang 2 tick berarti 1 berapa ini? 134. Nanti cek lagi ya, pokoknya 2 tick di bawahnya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Kemarin ada pertanyaan di sini ya, di channel di tradingnya ini ada deep learning ya Bapak Ibu, silakan join ke Telegram channelnya. Saya ada posting. Ini adalah stop loss saya nih. Berapa stop loss saya fire. Salah satu key-nya adalah SMDR. Saya SMDR kena stop loss berlapis. Nah ini dia ada MTMH hampir kena tapi tidak kena. Makanya saya posting stop loss hunter. Ini kemarin ada yang bertanya. Apa maksudnya ya stop loss fire? Biasa Pak, saya kalau profit saya simpan, nggak boleh dipamerin. Kalau loss kecil, saya pamer. Artinya saya punya cash. Anti nyangkut ini Pak. Ini adalah rumus anti nyangkut. Nanti kalau berminat, Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan atau nanti ikut workshop volume price analysis. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.